Persib Bandung makin dekat dengan sejarah besar, hat-trick juara di depan mata. Tapi tunggu dulu, drama justru makin panas. Di saat Boyan Modak tancap gas dengan strategi latihan super intens, sosok Ramon Tanque justru makin menggila di lini depan. Tajam, mematikan, dan penuh gaya. Belum selesai sampai di situ, rumor panas datang dari Persebaya Surabaya. Winger lincah Bruno Moreira dikaitkan merapat ke Bandung. Serius atau cuma pengalih isu? Dan yang paling bikin deg-degan, kapan sebenarnya Persib bisa kunci gelar juara Super League musim ini? Hitung-hitungan mulai mengerucut, peluang terbuka, tapi ancaman masih mengintai. Semua akan kita bahas lengkap, tajam, dan tanpa basa-basi hanya di sini. Sekarang tulis di kolom komentar kamu nonton video ini dari kota mana, dan menurut kamu Persib bisa juara lebih cepat atau harus nunggu sampai pekan terakhir. Jangan lupa like kalau kamu dukung Persib juara musim ini. Subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan update panas Maung Bandung. Dan share video ini ke teman-teman bobotoh kamu biar makin rame, makin panas, makin seru. Tensi kompetisi semakin memanas, dan satu nama yang terus jadi sorotan adalah Bojan Hodak. Sang juru taktik Maung Bandung kini benar-benar menginjak pedal gas dalam sesi latihan timnya. Tidak ada lagi ruang untuk santai, tidak ada kompromi, semua demi satu target besar, mempertahankan dominasi dan mengunci gelar juara. Di tengah posisi Persib Bandung yang masih kokoh di puncak klasemen, Bojan justru menunjukkan sikap sebaliknya. Bukan puas, tapi semakin agresif. Latihan yang digelar dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi intensitas fisik, kedalaman taktik, hingga penguatan mental pemain. Menurut pantauan di lapangan, sesi latihan Persib kini dipenuhi dengan simulasi pertandingan bertekanan tinggi. Bojan ingin anak asuhnya terbiasa menghadapi situasi krusial, terutama saat memasuki menit-menit akhir laga yang sering menjadi penentu. Ia sadar, di fase akhir musim, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Tidak hanya itu, Bojan juga fokus pada fleksibilitas taktik. Ia mengasah kemampuan tim untuk beradaptasi dengan berbagai skenario permainan, baik saat unggul, tertinggal, maupun menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Strategi ini menjadi senjata penting agar Persib tidak mudah ditebak oleh lawan-lawannya. Dari sisi fisik, peningkatan stamina menjadi prioritas utama. Program latihan kebugaran dibuat lebih padat dengan tujuan menjaga konsistensi performa pemain di setiap pertandingan. Bojan tidak ingin melihat penurunan tempo permainan, terutama di laga-laga krusial yang menentukan nasib gelar juara. Namun yang paling menarik adalah pendekatan mental yang diterapkan. Bojan terus menanamkan mindset belum selesai kepada seluruh pemain. Meski unggul di klasemen, ia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan penuh jebakan. Mental juara harus dibangun dari sekarang, bukan hanya saat trofi sudah di tangan. Atmosfer di dalam tim pun terlihat semakin solid. Para pemain menunjukkan komitmen tinggi dalam setiap sesi latihan. Tidak ada yang ingin kehilangan momentum emas ini. Semua sadar, kesempatan meraih hat-trick gelar bukanlah hal yang datang setiap musim. Bojan Hodak tahu betul, mempertahankan posisi puncak jauh lebih sulit daripada merebutnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak mengambil resiko. Setiap detail diperhatikan, setiap kelemahan diperbaiki, dan setiap peluang dimaksimalkan. Kini pertanyaannya, apakah strategi latihan intens ini akan menjadi kunci keberhasilan Persib mengunci gelar lebih cepat? Ataukah tekanan justru akan menjadi bumerang di saat genting? Satu yang pasti, di bawah komando Bojan Hodak, Persib Bandung tidak hanya bermain untuk menang, mereka bermain untuk mencetak sejarah. Jika kita berbicara tentang ketajaman lini depan Persib Bandung saat ini, maka satu nama yang tidak bisa diabaikan adalah Ramon Tanque. Striker asal Brazil ini benar-benar sedang berada dalam performa terbaiknya, tajam, dingin, dan mematikan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Ramon Tanque tampil sebagai pembeda. Ketika tim membutuhkan gol, ia hadir di saat yang tepat. Insting predatornya di kotak pertahanan menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Tidak berlebihan jika menyebut Ramon sebagai salah satu kunci utama kebangkitan Persib musim ini. Puncaknya terjadi saat Persib menghadapi Semen Padang. Dalam laga tersebut, Ramon berhasil mencetak 2 gol alias brace yang memastikan kemenangan penting bagi Maung Bandung. Gol-golnya bukan soal angka di papan skor, tetapi juga bukti nyata kontribusinya dalam menjaga posisi Persib di puncak klasemen.
Dengan koleksi gol yang terus bertambah, Ramon menunjukkan konsistensi yang jarang dimiliki striker lain. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan membaca pergerakan bola. Penempatan posisi yang tepat membuatnya selalu berada di tempat yang benar pada waktu yang tepat. Namun yang membuat Ramon semakin menarik adalah karakternya di lapangan. Ia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pemain yang mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Pergerakannya seringkali menarik perhatian bek lawan, menciptakan celah bagi lini kedua untuk masuk dan menyerang. Selain itu, kepercayaan dirinya terlihat semakin meningkat. Setiap sentuhan bola terasa penuh keyakinan. Ia tidak ragu untuk mengambil keputusan cepat, baik itu menembak langsung atau memberikan umpan kepada rekan setim. Kehadiran Ramon Tanque juga memberikan dampak besar terhadap dinamika permainan Persib. Serangan tim menjadi lebih variatif dan sulit diprediksi. Kombinasi antara kecepatan, kekuatan, dan ketajaman membuat lini depan Persib semakin berbahaya. Di balik performa gemilangnya, Ramon tetap merendah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, bukan hanya individu. Mulai dari persiapan pramusim hingga kerjasama di lapangan, semua berkontribusi terhadap capaian saat ini. Kini harapan Bobotoh pun semakin besar. Dengan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Ramon akan menjadi top skor sekaligus membawa Persib meraih gelar juara musim ini. Pertanyaan sekarang, sampai sejauh mana Ramon Tanque bisa terus menjaga konsistensinya? Dan mampukah ia menjadi pembeda di laga-laga penentuan nanti? Yang jelas, selama Ramon Tanque masih on fire, lini depan Persib Bandung akan selalu menjadi ancaman nyata bagi siapapun lawannya. Bukan cuma soal gol, tapi juga soal gaya. Dan disinilah nama Ramon Tanque benar-benar mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Ya, striker andalan Persib Bandung ini tidak hanya mematikan di depan gawang, tapi juga punya ciri khas unik yang membuatnya makin dicintai fans. Setiap kali bola bersarang di gawang lawan, ada satu momen yang selalu dinanti. Selebrasi ikonik ala anime. Ramon Tanque dengan penuh percaya diri menempelkan 2 jari di dahinya. Sebuah gerakan yang langsung mengingatkan kita pada teknik teleportasi milik Son Goku dalam serial legendaris Dragon Ball. Selebrasi ini bukan sekedar gaya-gayaan. Bagi Ramon, ini adalah bentuk ekspresi diri. Ia mengaku sangat mengidolakan karakter Goku sejak kecil. Semangat pantang menyerah, kekuatan dan jiwa petarung yang dimiliki Goku menjadi inspirasi dalam perjalanan kariernya di dunia sepak bola. Maka tak heran, setiap gol yang ia cetak terasa seperti transformasi baru di lapangan hijau. Menariknya, fenomena selebrasi ala Dragon Ball ini bukan hal baru di Persib. Beberapa pemain sebelumnya juga pernah melakukan selebrasi serupa, menjadikannya semacam tradisi unik di tubuh Maung Bandung. Hal ini semakin memperkuat identitas klub yang bukan hanya kuat di lapangan, tetapi juga punya warna tersendiri di mata publik. Namun, bukan hanya selebrasi yang membuat Ramon berbeda. Ada detail kecil yang tak luput dari perhatian, sepatu bola yang ia kenakan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Ramon tampil dengan sepatu berbeda warna di kaki kanan dan kiri. Bukan tanpa alasan, ini adalah bagian dari kepribadiannya yang menyukai hal-hal unik dan out of the box. Bahkan, ia memiliki sepatu custom dengan gambar karakter Goku dan Vegeta. Ya, benar-benar totalitas. Ini menunjukkan bahwa Ramon bukan hanya bermain sepak bola, tapi juga membawa identitas dan passion pribadinya ke dalam setiap pertandingan. Di balik semua keunikan itu, performanya tetap konsisten. Ini yang membuatnya semakin spesial. Ia tidak hanya menjual gaya, tapi juga kualitas. Gol demi gol terus ia ciptakan, membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar entertainer, melainkan striker kelas atas. Bagi Bobotoh, kehadiran Ramon Tanque menjadi paket lengkap. Tajam di lapangan, menarik di layar, dan punya karakter kuat yang mudah diingat. Ia bukan hanya pemain, tapi sudah mulai menjelma menjadi ikon baru di Persib Bandung. Kita beralih ke kabar yang tak kalah panas dari bursa transfer. Nama Bruno Moreira tiba-tiba mencuat dan langsung dikaitkan dengan Persib Bandung. Kabar ini sontak membuat jagat sepak bola Indonesia bergetar. Seperti yang kita tahu, Bruno Moreira saat ini merupakan salah satu pilar penting di Persebaya Surabaya. Sebagai kapten tim, perannya tidak hanya vital di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Namun situasi mulai berubah ketika kontraknya dikabarkan akan segera berakhir pada April 2026.
Disinilah spekulasi mulai bermunculan. Banyak pihak menilai bahwa Bruno berada di persimpangan karir, bertahan bersama Persebaya atau mencari tantangan baru. Dan nama Persib Bandung pun langsung masuk dalam radar. Bukan tanpa alasan, Persib saat ini memang tengah membutuhkan tambahan kekuatan di sektor sayap. Sosok winger cepat, kreatif, dan punya naluri mencetak gol menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kedalaman skuad. Dan semua kriteria itu ada pada Bruno Moreira. Dengan koleksi gol dan kontribusi asis yang impresif musim ini, Bruno dianggap sebagai paket komplit. Ia mampu menusuk dari sisi lapangan, membuka ruang hingga menciptakan peluang berbahaya. Jika benar merapat ke Persib, ia bisa menjadi senjata baru yang sangat mematikan. Namun tentu saja transfer ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Persebaya sebagai klub pemilik pasti tidak ingin kehilangan pemain kuncinya begitu saja. Apalagi Bruno adalah kapten tim, kehilangan dirinya bisa berdampak besar terhadap keseimbangan skuad. Di sisi lain, tekanan dari fans juga mulai terasa. Bobotoh mulai ramai membicarakan kemungkinan kedatangan Bruno. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan apakah transfer ini benar-benar diperlukan, mengingat performa lini depan Persib yang sudah cukup solid. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini hanya rumor belaka atau benar-benar sinyal awal dari pergerakan besar Persib di bursa transfer? Jika transfer ini terjadi, maka Persib akan semakin menakutkan musim depan. Kombinasi pemain lokal dan asing berkualitas bisa menjadikan mereka kekuatan dominan yang sulit dihentikan. Namun jika gagal, Persib tetap harus mencari alternatif lain untuk menjaga daya saing tim. Karena satu hal yang pasti, mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada meraihnya. Kini semua mata tertuju pada perkembangan situasi ini. Apakah Bruno Moreira akan benar-benar mengenakan jersey biru kebanggaan Bobotoh, atau justru tetap setia bersama Persebaya? Yang jelas, drama bursa transfer ini baru saja bermula, dan kita semua menunggu babak selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang paling mendebarkan, hitung-hitungan menuju gelar juara. Dan kabar baiknya, peluang Persib Bandung untuk mencetak hat-trick juara kini semakin terbuka lebar. Saat ini, Maung Bandung masih berdiri kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan poin yang cukup krusial. Dengan 61 poin dari 26 pertandingan, Persib berada di jalur yang tepat untuk kembali mengangkat trofi. Namun, seperti yang kita tahu, kompetisi belum selesai dan setiap angka sangat berarti di fase krusial ini. Di bawah arahan Bojan Hodak, Persib menunjukkan konsistensi luar biasa. Tapi untuk mengunci gelar lebih cepat, ada satu skenario yang harus dijalankan dengan sempurna. Menang, menang, dan terus menang. Jika Persib mampu menyapu bersih kemenangan hingga pekan ke-33, maka mereka berpotensi mengoleksi total 82 poin. Angka ini menjadi batas aman untuk memastikan gelar, bahkan jika pesaing terdekat juga tampil sempurna. Namun, disinilah dramanya. Pesaing utama Borneo FC masih terus menempel ketat. Secara matematis, jika Borneo juga memenangkan seluruh laga tersisa, mereka bisa mencapai 81 poin, hanya terpaut satu angka saja dari Persib. Artinya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Satu hasil imbang saja bisa membuka celah bagi pesaing untuk mengambil alih posisi puncak. Inilah yang membuat setiap pertandingan Persib kini terasa seperti final. Yang menarik, peluang Persib untuk mengunci gelar lebih cepat sebenarnya bisa terjadi sebelum pekan terakhir. Syaratnya, selain terus menang, mereka juga harus berharap Borneo FC terpeleset di salah satu pertandingan. Jika skenario itu terjadi, maka Persib bisa memastikan gelar lebih awal, bahkan saat masih menyisakan 1 atau 2 pertandingan. Dan salah satu laga yang paling disorot adalah duel tandang melawan PSM Makassar pada 17 Mei mendatang. Laga ini berpotensi menjadi panggung penentuan. Jika Persib menang dan pesaing gagal meraih poin penuh, maka momen penguncian gelar bisa terjadi di sana. Bayangkan atmosfernya, stadion bergemuruh, pemain merayakan, dan sejarah baru tercipta. Namun tentu saja semua itu tidak datang dengan mudah. Persib harus tetap fokus dan tidak terlena dengan posisi saat ini. Tekanan akan semakin besar dan lawan-lawan yang dihadapi juga tidak akan memberi jalan mudah. Bojan Hodak pun terus mengingatkan anak asuhnya untuk menjaga konsistensi dan mentalitas juara. Karena di fase seperti ini, bukan hanya kemampuan teknis yang diuji, tetapi juga kekuatan mental.
Kini pertanyaannya, mampukah Persib menjaga tren kemenangan hingga akhir musim? Ataukah ada kejutan yang mengubah arah perburuan gelar? Satu hal yang pasti, peluang hat-trick juara itu nyata. Dan Maung Bandung hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mengukir sejarah besar. Meski Persib Bandung masih memimpin klasemen, satu hal yang tidak boleh dilupakan, persaingan gelar musim ini masih sangat dinamis. Di belakang Persib, ada bayang-bayang serius dari Borneo FC yang terus menempel ketat. Selisih poin yang tipis membuat perburuan gelar masih jauh dari kata aman. Setiap pekan bisa menjadi penentu dan setiap pertandingan bisa mengubah segalanya. Borneo FC tampil konsisten dan menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar pesaing biasa. Dengan performa yang stabil, mereka terus menjaga tekanan terhadap Persib. Bahkan dalam beberapa laga terakhir, Borneo menunjukkan mentalitas kuat, tidak mudah menyerah dan selalu mencari kemenangan hingga menit akhir. Situasi ini membuat Persib tidak punya pilihan selain terus tampil maksimal. Sedikit saja lengah, posisi puncak bisa langsung terancam. Inilah yang membuat kompetisi musim ini terasa begitu menegangkan. Sementara itu, rival klasik Persija Jakarta memang terlihat mulai tertinggal dalam perburuan gelar. Selisih poin yang cukup jauh membuat peluang mereka semakin menipis. Namun dalam sepak bola, segalanya masih mungkin terjadi. Persija tetap menjadi ancaman, terutama dalam laga-laga besar. Mereka bisa menjadi pengganggu yang menentukan arah persaingan, terutama jika berhasil mencuri poin dari tim-tim papan atas. Tak hanya itu, tim-tim di papan atas juga masih memiliki peluang matematis untuk bersaing. Setidaknya hingga pekan ke-26, 8 besar klasemen masih memiliki kans untuk menjadi juara. Ini menunjukkan betapa ketat dan kompetitifnya Super League musim ini. Artinya, Persib tidak bisa hanya fokus pada satu atau dua pesaing saja. Mereka harus waspada terhadap semua kemungkinan. Setiap tim yang dihadapi punya potensi untuk memberikan kejutan. Disinilah pentingnya kedalaman skuad dan strategi rotasi pemain. Bojan Hodak harus pintar menjaga kebugaran pemain sekaligus mempertahankan performa tim. Karena jadwal yang padat bisa menjadi faktor penentu di akhir musim. Tekanan juga tidak hanya datang dari dalam lapangan. Ekspektasi bobotoh yang tinggi menjadi dorongan sekaligus tantangan bagi para pemain. Mereka dituntut untuk terus menang dan tidak membuat kesalahan. Namun di sisi lain, inilah yang membuat Persib semakin kuat. Dukungan penuh dari fans menjadi energi tambahan yang tidak dimiliki semua tim. Kini, kita berada di fase penentuan. Setiap pertandingan adalah final, setiap poin adalah harga mati. Persaingan dengan Borneo FC, tekanan dari Persija Jakarta dan ancaman dari tim lain membuat perjalanan menuju gelar tidak akan mudah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bertahan hingga garis finish? Apakah Persib mampu menjaga keunggulan hingga akhir, ataukah ada kejutan besar yang mengguncangkan klasemen? Yang jelas, satu hal pasti, perburuan gelar Super League musim ini belum selesai, dan drama terbaiknya justru baru akan dimulai. Kita semakin mendekati klimaks musim, dan semua mata kini tertuju pada satu laga krusial yang bisa menjadi penentu sejarah. Ya, duel panas antara Persib Bandung kontra PSM Makassar berpotensi menjadi panggung penguncian gelar juara. Di atas kertas, Persib memang masih memimpin klasemen. Namun, untuk memastikan gelar lebih cepat, ada skenario yang harus berjalan sempurna. Anak asuh Bojan Hodak wajib terus meraih kemenangan, tanpa celah, tanpa kehilangan poin. Jika Persib mampu menjaga tren positif hingga laga tandang melawan PSM, maka pertandingan tersebut bisa menjadi momen bersejarah. Bayangkan, jika pada saat yang sama, pesaing terdekat gagal meraih hasil maksimal, maka peluit akhir di Makassar bisa menjadi tanda dimulainya pesta juara. Namun, tentu saja, menghadapi PSM di kandang bukan perkara mudah. Tim berjuluk Juku Eja dikenal tangguh saat bermain di depan pendukungnya sendiri. Atmosfer stadion, tekanan supporter, serta gaya bermain agresif akan menjadi ujian nyata bagi mental para pemain Persib. Bojan Hodak memahami betul tantangan ini. Oleh karena itu, persiapan tim difokuskan pada dua hal utama, ketahanan mental dan efektivitas permainan. Ia ingin memastikan anak asuhnya tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan. Skenario juara lebih cepat memang sangat menggoda. Namun, Bojan tidak ingin timnya terlalu larut dalam euforia.
Ia terus menekankan bahwa setiap laga harus diperlakukan seperti final. Tidak ada ruang untuk meremehkan lawan, tidak ada tempat untuk kesalahan. Di sisi lain, faktor eksternal juga bisa memainkan peran penting. Hasil pertandingan tim pesaing seperti Borneo FC akan sangat mempengaruhi peluang Persib. Jika Borneo terpeleset di tengah jalan, maka jalan menuju gelar akan semakin terbuka lebar. Inilah yang membuat fase akhir musim begitu menarik. Bukan hanya soal apa yang dilakukan Persib di lapangan, tetapi juga bagaimana hasil pertandingan lain ikut menentukan nasib mereka. Para pemain pun menyadari besarnya momen ini. Tidak setiap musim ada kesempatan untuk mengunci gelar lebih cepat, apalagi di kandang lawan. Ini adalah ujian mental sekaligus peluang emas untuk mencetak sejarah. Bobotoh pun mulai bersiap. Harapan, doa, dan dukungan terus mengalir. Semua ingin menjadi saksi momen ketika Persib kembali mengangkat trofi dan mungkin melakukannya lebih cepat dari yang diperkirakan. Kini pertanyaannya, mampukah Persib menaklukkan PSM di kandangnya sendiri? Dan apakah hasil dari tim lain akan berpihak pada Maung Bandung? Satu hal yang pasti, jika semua skenario berjalan sesuai rencana, maka Makassar bisa menjadi tempat lahirnya sejarah baru bagi Persib Bandung. Di tengah panasnya perburuan gelar bersama Persib Bandung, ada satu kabar membanggakan yang datang dari pemain bertahan andalan mereka, Fran Putros. Bek tangguh bernomor punggung 55 ini baru saja mencatatkan pencapaian luar biasa di level internasional. Ia berhasil membawa timnas Irak lolos ke Piala Dunia FIFA 2026, sebuah momen historis yang sudah lama dinantikan. Bayangkan, setelah penantian panjang selama 40 tahun sejak terakhir tampil di Piala Dunia 1986, Irak akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia, dan Fran Putros menjadi bagian penting dari perjalanan tersebut. Dalam pernyataannya, Putros tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Baginya ini bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi juga kebanggaan bagi seluruh rakyat Irak. Ia menyebut momen ini sebagai sesuatu yang akan dikenang seumur hidup. Namun, yang membuat kisah ini semakin spesial adalah keterlibatan Bobotoh. Dukungan dari fans Persib ternyata tidak hanya terasa di dalam stadion, tetapi juga sampai ke level internasional. Putros mengaku menerima begitu banyak pesan dukungan yang membuatnya semakin termotivasi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara pemain dan supporter. Bobotoh tidak hanya mendukung saat tim bermain, tetapi juga saat pemain mereka berjuang membawa nama negara di pentas dunia. Keberhasilan Putros juga menjadi bukti bahwa Persib Bandung memiliki pemain dengan kualitas internasional. Ini tentu menjadi nilai tambah bagi tim, baik dari segi pengalaman maupun mental bertanding. Menariknya, di Piala Dunia 2026 nanti, Irak akan menghadapi tantangan besar. Berdasarkan hasil undian, mereka tergabung dalam grup yang cukup berat bersama tim-tim kuat dunia. Namun, bagi Putros, ini justru kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk negaranya, tetapi juga untuk membanggakan Persib dan Bobotoh yang selalu mendukungnya. Di tengah tekanan kompetisi domestik, kabar ini menjadi suntikan semangat bagi skuad Persib. Keberhasilan salah satu pemain mereka di level internasional bisa menjadi motivasi tambahan untuk meraih gelar juara musim ini. Kini, Bobotoh punya alasan lebih untuk bangga. Tidak hanya karena timnya berpeluang juara, tetapi juga karena pemainnya bersinar di panggung dunia. Pertanyaannya sekarang, mampukah Fran Putros membawa performa gemilangnya di timnas ke level klub? Dan apakah bisa menjadi benteng kokoh yang membantu Persib mengunci gelar? Yang jelas, kisah Putros ini adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan dukungan fans bisa membawa pemain melangkah hingga ke panggung terbesar dunia.